Hujan awan panas yang terjadi di awal tahun 2022 ini harus diwaspadai, dikarenakan terjadi secara berselang-seling dengan cepat di musim pancaroba ini. Bila hujan terjadi saban harinya, maka kadang akan menimbulkan masalah, lantaran black maupun ban bekas, serta wadah penampungan banyu hujan yang biasanya menjadi wadah nyamuk Aedes aegypti berkembang biak kadang akan terjadi. Hujan awan panas yang terjadi di awal tahun 2022 ini haruslah diwaspadai dikarenakan terjadi secara berselang-seling dengan cepat. Di musim pancaroba ini, bila hujan terjadi saban hari maka kadang akan menimbulkan masalah lantaran black maupun ban bekas serta wadah penampungan banyu hujan yang biasanya menjadi wadah nyamuk Aedes aegypti berkembang biak kadang akan terjadi di tempat tersebut dikarenakan banyu terus mengalir wan berganti. Sedangkan yang patut untuk diwaspadai adalah bila hujan kadang terjadi saban hari yang bisa mengulang wadah tersebut terjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Demikian diperkirakan Dr. Mahalil Riyadi SHMH Wetokoni Prima TV jelang tengah hari Selasa 11 Januari 2022. Mahalil Riyadi menyatakan demam berdarah akibat dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ini sangatlah berbahaya, bahkan bila lambat memberikan pertolongan bisa menimbulkan kematian. Sedangkan masa inkubasi dari penyakit demam berdarah ini selawas 14 hari. Tumpah kembali gitu kan karena hujan berikutnya. Nah, ini harus kita waspadai karena hujannya tidak setiap hari. Demam berdarah ini penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, ya, virus dengue, dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau lambat memberikan pertolongan bisa menyebabkan kematian yang sangat cepat sekali. Ya, masa inkubasi penyakit ini 14 hari, dan tentu ketika ada orang digigit nyamuk demam berdarah harus segera tertangani dengan baik dan cepat. Mahalil Riyadi menambahkan, data di Dinas Kesehatan Banjarmasin di tahun 2020 tercatat 42 kasus DBD, sedangkan di tahun 2021 tercatat ada 11 kasus DBD, sehingga dari tahun 2020-an 2021 terjadi penurunan kasus DBD di Banjarmasin. Mahalil Riyadi menyatakan, bila di Januari masih belum menerima adanya laporan dari pasien cash karena setiap rumah sakit dan puskesmas yang melayani DBD wajib menyampaikan laporannya ke Dinas Kesehatan. Di tahun 2020 itu tercatat ada 42 kasus demam berdarah. 2021 tercatat demam berdarah itu ada 11 kasus. Sehingga 2020 dan 2021 terjadi penurunan kasus demam berdarah. Nah, di Januari ini kami belum menerima adanya laporan dari pasien kes karena setiap rumah sakit maupun puskesmas yang melayani penyakit demam berdarah wajib menyampaikan laporan ke Dinas Kesehatan. Supaya kita bisa melakukan intervensi lanjutan dari kasus tersebut, dan tentu kami menghimbau kepada masyarakat agar harus waspada dengan 4M-nya. Nah, menguras, menutup, mengubur, dan memberantas sarang-sarang nyamuk. Ini penting sekali bisa dilakukan oleh masyarakat.